Perikatan adalah suatu hal yang penting dalam hukum perdata. Oleh karena itu, hukum perdata mengatur peraturan hukum berdasarkan atas perjanjian-perjanjian antar orang satu dengan orang lainnya. Perikatan adalah suatu peristiwa ketika seorang telah sepakat untuk mengikat diri baik secara lisan maupun tertulis, untuk membuat perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang melakukan kata sepakat. Perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata pasal 1233, yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan rumusan tentang perikatan. Akan tetapi, menurut ilmu hukum, perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara orang yang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi. Perikatan melibatkan setidaknya dua pihak saling memberikan kesepakatan, dan terdapat unsur-unsur dalam perikatan yaitu hubungan hukum, kekayaan pihak, serta prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber terjadinya perikatan terjadi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian, perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir karena undang-undang bersumber dari undang-undang dan berasal dari akibat perbuatan manusia. Buku 3 KUH Perdata mengatur perikatan dalam arti sempit, yaitu hubungan hukum dalam lapangan kekayaan di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Dari pengertian itu, maka ada 4 unsur dari perikatan, yaitu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, hubungan antara kreditur dan debitur, dan terakhir adalah isi perikatan. Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Ditetapkannya melahirkan sebuah hubungan hukum di antara lain pihak-pihak yang bersangkutan terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Jika undang-undang dapat dikatakan sebagai sumber perikatan adalah bahwa lain daripada perjanjian yang melahirkan perikatan, maka di sini dapat dikatakan perikatan itu lahir antara orang atau pihak satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan mengkehendaki bahwa perikatan itu dapat timbul, walaupun orang atau pihak tidak melakukan suatu perbuatan tertentu secara langsung. Selanjutnya, perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu ditetapkannya melahirkan suatu hubungan hukum di antara lain pihak-pihak yang bersangkutan terlepas dari kemauan-kemauan pihak tersebut. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, yang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seorang, maka undang-undang melekat akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum dibolehkan undang-undang, atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang. Adapun contoh perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan perbuatan manusia yang bersifat tidak melawan hukum adalah apa yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata dan pembayaran yang tak terhutang yang diatur dalam pasal 1359 KUH Perdata. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, maksudnya ialah bahwa telah dilakukannya serangkaian tingkah laku oleh seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang yang menurut hukum dibolehkan undang-undang atau yang disahkan, atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, perikatan yang lahir dari perbuatan hukum yang sah sebagai akibat undang-undang menetapkan hak dan kewajiban para pihak tanpa kesepakatan para pihak tersebut, misalnya mengurus kepentingan orang lain secara sukarela yang diatur dalam pasal 1534 KUH Perdata, dan dari perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.
Terima kasih.